Perang Pasifik yang oleh Jepang disebut sebagai Perang Asia Timur Raya merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua yang mempertemukan tentara Jepang dengan blok sekutu. Konflik ini mulai meluas secara besar-besaran pada 7 hingga 8 Desember 1941 ketika Jepang melancarkan serangan serentak ke berbagai pangkalan militer dan wilayah jajahan sekutu di kawasan Asia Pasifik. Serangan pertama yang paling terkenal adalah pengeboman pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941 waktu setempat. Serangan mendadak ini menghancurkan sejumlah kapal perang Amerika dan menewaskan ribuan orang. Pada hari berikutnya, 8 Desember 1941, Jepang memperluas ofensifnya dengan menginvasi berbagai wilayah di Asia Pasifik secara bersamaan. Sasaran serangan meliputi Thailand, Malaya, Singapura, Hong Kong, Filipina, Guam, hingga Pulau Wake. Melalui operasi militer yang terkoordinasi, Jepang berhasil bergerak cepat untuk menguasai wilayah-wilayah strategis yang sebelumnya berada di bawah kendali sekutu. Rangkaian serangan tersebut segera memicu respons dari negara-negara sekutu. Pada 8 Desember 1941, Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 11 Desember 1941, Jerman dan Italia yang merupakan anggota blok poros menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Sejak saat itu, konflik berkembang menjadi perang global yang melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia. Bagi Indonesia, yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, pecahnya Perang Pasifik menjadi awal dari perubahan besar. Setelah pemerintah Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Desember 1941, pasukan Jepang mulai melancarkan invasi ke wilayah Nusantara. Setelah berhasil menguasai berbagai wilayah di Asia Tenggara, Jepang mengarahkan serangannya ke Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pada 1 Maret 1942, pasukan Jepang melancarkan invasi besar-besaran ke Pulau Jawa dengan mendarat secara serentak di 3 titik strategis, yaitu Teluk Banten di bagian barat Jawa, Eretan Wetan di Indramayu, Jawa Barat, serta Kragan di Rembang, Jawa Tengah. Pendaratan serentak ini merupakan bagian dari strategi Jepang untuk mengepung dan melumpuhkan pertahanan Belanda dari berbagai arah. Berbekal perencanaan yang matang dan pergerakan yang cepat, pasukan Jepang berhasil menembus garis pertahanan sekutu, lalu bergerak menuju pusat-pusat pemerintahan dan instalasi militer di Pulau Jawa. Pada awal kedatangannya, Jepang disambut baik oleh sebagian besar rakyat Indonesia karena berhasil mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Untuk menarik simpati rakyat, Jepang menjalankan propaganda yang menggambarkan dirinya sebagai saudara tua dan memperkenalkan gerakan 3A dengan slogan bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, pelindung Asia, dan cahaya Asia. Melalui propaganda ini, Jepang menjanjikan pembebasan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa Barat. Dukungan masyarakat juga semakin kuat karena Jepang memberikan sejumlah kelonggaran yang sebelumnya tidak pernah diberikan pemerintah kolonial Belanda. Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan memperbolehkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan dalam berbagai kesempatan. Selain itu, sejumlah tokoh nasional seperti Soekarno memilih bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang sebagai strategi untuk memanfaatkan situasi demi memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Untuk memperkuat pertahanannya, selama Perang Dunia Kedua, pemerintah pendudukan Jepang membentuk berbagai organisasi di Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut masing-masing memiliki tugas yang berbeda, mulai dari melatih pemuda, membantu kepolisian, menggerakkan kaum perempuan, hingga membentuk pasukan bersenjata. Adapun organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang di Indonesia, diantaranya adalah
Heiho yang dibentuk pada 2 September 1942, Seinendan yang dibentuk pada 29 April 1943, Keibodan yang juga dibentuk pada 29 April 1943, Fujinkai yang dibentuk pada Agustus 1943, serta PETA atau Pembela Tanah Air yang dibentuk pada 3 Oktober 1943 sebagai bagian dari Gyugun, yaitu pasukan sukarela bentukan Jepang. Selain itu, Jepang juga membentuk Jawa Hokokai, yaitu organisasi massa yang bertugas mengerahkan tenaga, pikiran, dan berbagai sumber daya rakyat untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Mari kita bahas satu persatu. Heiho yang dibentuk pada 2 September 1942 merupakan pasukan pembantu yang menjadi bagian langsung dari Angkatan Darat Jepang. Seluruh anggotanya berada di bawah komando perwira Jepang dan dapat ditugaskan ke berbagai medan perang, bahkan hingga keluar wilayah Indonesia. Karena hampir seluruh jabatan komando dipegang oleh perwira Jepang, sebagian besar anggota Heiho hanya bertugas sebagai prajurit. Berikutnya adalah Seinendan atau Barisan Pemuda yang dibentuk pada 29 April 1943. Organisasi ini bertujuan melatih para pemuda Indonesia agar memiliki disiplin, semangat, dan keterampilan dasar kemiliteran sebagai persiapan membantu pertahanan wilayah. Selanjutnya adalah Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi yang juga dibentuk pada 29 April 1943. Tugas utamanya adalah membantu kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, Fujinkai yang dibentuk pada Agustus 1943 merupakan organisasi perempuan yang dibentuk untuk mendukung kebutuhan perang Jepang, terutama di bidang logistik, kesehatan, dan kegiatan sosial. Tugas anggota Fujinkai antara lain mengumpulkan bahan makanan dan pakaian, mengikuti pelatihan pertolongan pertama, membantu pelayanan kesehatan, serta menggerakkan kaum perempuan untuk mendukung mobilisasi perang Jepang. Di beberapa daerah, anggotanya juga mendapat latihan kedisiplinan dan semi militer sederhana. Perlu diketahui, Fujinkai di Indonesia tidak hanya beranggotakan perempuan Jepang. Justru, sebagian besar anggotanya adalah perempuan Indonesia yang direkrut untuk membantu berbagai program pemerintah pendudukan Jepang. Selanjutnya adalah PETA atau Pembela Tanah Air yang dibentuk pada 3 Oktober 1943. Organisasi ini dibentuk Jepang untuk memperkuat pertahanan wilayah dengan merekrut dan melatih penduduk pribumi sebagai pasukan sukarela dalam menghadapi kemungkinan serangan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Namun, bagi bangsa Indonesia, PETA justru menjadi wadah yang memberikan pengalaman dan pendidikan militer yang kelak sangat berguna dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Banyak yang mengira Gyugun dan PETA adalah dua organisasi yang berbeda. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. Gyugun merupakan istilah Jepang yang berarti tentara sukarela. Di Pulau Jawa, Satuan Gyugun diberi nama resmi PETA atau Pembela Tanah Air. Sementara itu, di Sumatera, satuan yang sama tetap menggunakan nama Gyugun. Dengan demikian, keduanya bukanlah organisasi yang berbeda, melainkan organisasi yang sama dengan penyebutan yang berbeda sesuai wilayah pembentukannya. Berbeda dengan Heiho, jabatan perwira dalam PETA banyak dipercayakan kepada orang Indonesia. Bahkan, mereka dapat menduduki jabatan komandan batalion dengan pangkat yang setara kapten. Karena itulah, PETA memberikan kesempatan yang jauh lebih besar kepada orang Indonesia untuk memperoleh pendidikan kepemimpinan militer serta pengalaman memimpin pasukan. Di antara seluruh organisasi bentukan Jepang tersebut, yang secara langsung dibentuk sebagai organisasi militer adalah
Heiho, dan Peta atau Gyugun. Sementara itu, Seinendan, Keibodan, dan Fujinkai lebih berperan sebagai organisasi semi-militer dan organisasi pendukung yang membantu kepentingan perang Jepang. Secara sederhana, Heiho merupakan bagian langsung dari tentara Jepang. Anggotanya bertugas sebagai prajurit di bawah komando militer Jepang dan dapat dikirim ke berbagai medan perang, termasuk ke luar Indonesia. Sebaliknya, Peta merupakan pasukan sukarela yang dibentuk untuk mempertahankan wilayah Indonesia dengan struktur komando yang sebagian besar diisi oleh orang Indonesia. Dengan demikian, Heiho memberikan pengalaman tempur sebagai prajurit di bawah Angkatan Darat Jepang. Sementara itu, Peta memberikan kesempatan kepada orang Indonesia untuk belajar menjadi pemimpin militer sekaligus memimpin pasukan. Perbedaan pengalaman tersebut kemudian membawa pengaruh besar setelah Indonesia merdeka. Banyak tokoh militer nasional seperti Jenderal Sudirman, Soeharto, Ahmad Yani, dan Gatot Subroto pernah memperoleh pengalaman militer melalui Peta. Di sisi lain, bekas anggota Heiho dikenal sebagai prajurit yang memiliki pengalaman lapangan dan disiplin militer yang kuat. Singkatnya, Heiho melahirkan banyak prajurit yang berpengalaman di medan tempur, sedangkan Peta melahirkan lebih banyak calon pemimpin militer. Keduanya sama-sama memberikan kontribusi penting bagi lahirnya Tentara Nasional Indonesia, meskipun melalui jalur pengalaman yang berbeda.